Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk yang mesti dibaca, dihafalkan, dipelajari, dan diamalkan kandungannya oleh umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang isinya mudah dihafal. Tidak hanya karena untuk orang dewasa, anak-anak bahkan balita pun sudah banyak yang mampu menghafalkan firman Allah tersebut. Padahal, Al-Quran berisi 30 juz dengan 114 surah dan 6.666 ayat di dalamnya. Bisa menghafal semua ayat tentu menjadi prestasi tersendiri bagi seorang muslim. Selain bernilai ibadah, ada banyak keistimewaan lain bagi yang berhasil menghafal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kaum muslim yang sudah menghafal Al-Quran tentu saja telah diberikan anugerah berupa ilmu. Bahkan karena hal tersebut, para penghafal Al-Quran telah dianggap sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia. Kemudian Anas berkata lagi, "Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, yaitu ahli Quran atau orang yang membaca atau menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Pahala penghafal Al-Quran. Pertama, dia didahulukan untuk menjadi imam ketika sholat jamaah. Nabi SAW bersabda yang artinya, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hafalan Quran mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah. Dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kedua, orang tuanya akan diberi mahkota cahaya kelak di akhirat. Nabi SAW bersabda yang artinya, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya, dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, "Mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini?" Lalu disampaikan kepadanya, "Disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran." Hadis riwayat Hakim. Ketiga, diutamakan untuk menjadi pemimpin jika dia mampu memegangnya. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat Al-Quran, dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Pada zaman Rasulullah SAW tidak jarang para penghafal Al-Quran ini diutamakan kedudukannya oleh beliau. Salah satunya adalah memimpin delegasi. Mekanismenya adalah Rasulullah SAW akan menguji dan bertanya seputar hafalan. Keempat, kedudukan hafidh Al-Quran di surga sesuai banyaknya ayat yang dia hafal. Nabi SAW bersabda yang artinya, ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Hadis riwayat Abu Dawud dan Turmudi. Betapa banyaknya manfaat Al-Quran bagi mereka yang menghafalkannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, akan dikatakan kepada sahib Quran, bacalah dan naiklah, serta tartilkanlah, sebagaimana engkau mentartilkan Al-Quran di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Kelima, ditemani malaikat. Nabi SAW bersabda yang artinya, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, di akhirat akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Nabi SAW bersabda yang artinya, Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata, "Ya Allah, berikan dia perhiasan." Lalu Allah berikan seorang hafidh Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, "Ya Allah, tambahkanlah untuknya." Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, "Ya Allah, ridhoi dia." Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafidh Al-Quran, "Bacalah dan naiklah. Akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca." Hadis riwayat Turmudi.
Tidak hanya untuk diri sendiri, keistimewaan tersebut juga akan diterima oleh keluarga terkhusus orang tua bagi penghafal Al-Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari. Kedua orang tuanya dipakaikan 2 jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Hadis riwayah Al-Hakim. Ketujuh, Al-Quran memberi syafaat baginya. Nabi SAW bersabda yang artinya, rajinlah membaca Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan motivasi dan perintah agar kita terus-menerus membaca Al-Quran dan bahwasanya ia memberikan syafaat bagi penjaganya, yaitu orang yang selalu membacanya, berpegang teguh dengan kandungannya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya.